Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji organoleptis golongan antibiotik. Yang pertama ada chloramphenicol, memiliki warna putih tulang, tekstur agak kristal, dan tidak berbau. Yang kedua ada tetracycline, memiliki warna coklat, teksturnya kasar dan tidak berbau. Yang terakhir ada amoxicillin dengan warna putih, teksturnya halus dan baunya agak-agak manis. Terima kasih. Uji kelarutan. Pada uji kelarutan ini, kita menggunakan pelarut air dan etanol. Masing-masing kita menggunakan 10 ml. Yang pertama kita lakukan adalah uji dengan air, yaitu ada bahan chloramphenicol. Kita masukkan sebanyak 0,1 gram. Selanjutnya dilarutkan dengan 10 ml air, kemudian dikocok apakah chloramphenicol larut sempurna atau tidak. Dapat kita lihat chloramphenicol tidak larut sempurna dalam air. Selanjutnya ada sampel tetracycline yang akan kita larutkan dengan 10 ml air. Setelah itu dikocok apakah tetracycline larut sempurna dalam air atau tidak. Dapat dilihat tetracycline tidak larut sempurna dalam air. Kemudian terakhir ada sampel amoxicillin, kita larutkan juga dengan 10 ml air. Amoxicillin sukar larut dalam air dan terlihat ada beberapa partikel yang melayang. Selanjutnya kita lakukan uji kelarutan terhadap pelarut etanol dengan sampel yang sama. Yang pertama kita larutkan adalah chloramphenicol dengan 10 ml etanol. Masukkan sampel 0,1 gram chloramphenicol ke dalam tabung reaksi, kemudian dilarutkan dengan 10 ml etanol. Kita kocok larutan, kemudian kita lihat apakah sampel chloramphenicol larut sempurna dalam etanol atau tidak. Dan ternyata sampel chloramphenicol larut sempurna dalam pelarut etanol, tidak ada endapan sama sekali. Selanjutnya masukkan 0,1 gram sampel tetracycline dan kita larutkan dengan 10 ml etanol. Selanjutnya kita kocok larutan dan amati apakah larut sempurna atau tidak. Dapat dilihat adanya endapan
pada larutan tetrasiklin, yang artinya tetrasiklin agak sukar larut dalam etanol. Yang terakhir ada sampel amoksisilin. Masukkan 0,1 gram amoksisilin ke dalam tabung reaksi. Larutkan sampel dengan 10 ml etanol. Kocok larutan, kemudian kita amati ada endapan atau tidak terhadap sampel tersebut. Amoksisilin sukar larut dalam etanol. Terlihat ada beberapa partikel yang menempel pada dinding tabung reaksi, dan yang mengendap tersebut efek dari tabung reaksi itu sendiri. Uji reaksi H2SO4. Masing-masing larutan ditambah dengan 10 tetes H2SO4. Bening. Yang ini sampel tetra. Dan yang terakhir amoksilin. Uji reaksi cup-refill tambah pemanasan. Di sini saya akan melakukan uji cup refill dengan pemanasan. Di sini saya sudah mempunyai sampel, yaitu larutan tetrasiklin 10 tetes, larutan amoksisilin 10 tetes, larutan chloramfenicol 10 tetes dengan pelarut Aquades. Lalu saya akan menambahkan 10 tetes cup refill. Di sini saya akan menambahkan dengan cup refill 10 tetes. Ini adalah sampel yang sudah saya tambahkan dengan larutan cup refill. Larutan amoksisilin ditambahkan dengan cup refill membentuk larutan agak kebiruan. Larutan chloramfenicol ditambahkan cup refill membentuk larutan kebiruan. Larutan tetrasiklin dengan pelarut cup refill. Di sini saya akan melakukan pemanasan uji cup refill. Ini sampel tetrasiklin. Terbentuk warna coklat, larutan warna coklat. Melakukan pemanasan pada larutan chloramfenicol. Membentuk warna kehijauan. Uji pemanasan pada amoksisilin. Membentuk larutan agak kehijauan. Uji reaksi FIT 32M. Baik, di sini saya akan melakukan uji reaksi yang ketiga, yaitu uji reaksi semua sampel ditambah dengan FeCl3. Sebelumnya saya sudah mengambil semua sampel, masing-masing sampel 10 tetes. Nah, ini ditambah dengan FeCl3 sebanyak 5 tetes. Baik, di sini sudah ada FeCl3. Ditambahkan yang pertama ini ada chloramfenicol. Ditambahkan sebanyak 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5.
lalu dikocok-kocok. Nah, ini terbentuk larutan kuning ya. Ini yang kedua amoxicillin tambah dengan FHL 3 sebanyak 5 tetes. Dikocok-kocok. Ini sama terbentuk larutan kuning gitu. Kemudian yang terakhir ini ada tetrasiklin. Nah, ditambah dengan FHL 3 sebanyak 5 tetes. Dia berubah warnanya jadi warna hitam. Baik, selesai.